Bentrokan mewarnai aksi unjuk rasa warga di depan kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bentrok pecah saat warga memaksa masuk kantor Wali Kota namun dihadang aparat Satpol PP. Dalam aksi ini, seorang warga menjadi korban pemukulan anggota Satpol PP. Atas kejadian ini, Kasat Pol PP Kota Kendari meminta maaf dan berjanji memproses dan menyerahkan anggotanya ke Polres Kendari. Unjuk rasa dilakukan menuntut ketegasan pemerintah Kota Kendari menyikapi maraknya pembangunan perumahan subsidi maupun komersil yang dinilai sembarangan dan menjadi salah satu penyebab banjir. Ya, suruh berhenti dong, berhenti! Berhenti! Tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Semarang melepaskan tembakan untuk menghentikan pelaku pencurian mobil mewah di ruas tol Trans Jawa Semarang-Batang arah Jakarta. Sempat terjadi kejar-kejaran petugas memaksa pelaku menempikan mobil BMW yang dikendarainya. Namun pelaku tak langsung menyerah meski sudah terpojok. Petugas pun menobrak pintu mobil dan memaksa pelaku Budi Lim, 43 tahun warga Sukmajaya Depok, Jawa Barat untuk menyerah. Aksi pencurian terekam CCTV Hotel Tentrem di Jalan Gajah Mada, Semarang pada Jumat lalu. Pelaku yang memiliki kunci cadangan dengan leluasa membawa kabur mobil milik warga Salatiga yang tengah menginap di hotel tersebut. Sebelumnya, korban membeli mobil pelaku lewat proses lelang karena mobil tersebut ditarik pihak bank pada tahun 2021 lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainus melaporkan. Seorang pengendara motor tewas usai tertabrak mobil di Jalan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi saat pengendara mobil berputar balik dari arah Latu Menten menuju Jembatan Besi. Naas laju mobil yang melawan arus tak bisa menghindari pengendara motor yang sedang melintas dan baru berhenti setelah menabrak sebuah kios reparasi jam. Kerasnya hantaman membuat korban tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala. Langsung nabrak aja. Iya, nabrak dari motor bawa gitu gas. Ini ada motor parkir. Kalau nggak ada motor parkir, hancur semuanya. Oh gitu. Korban meninggal atau bagaimana, Pak? Meninggal. Sementara itu, minibus ringsek setelah menabrak beton pembatas jalur Transjakarta di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Kerasnya benturan membuat as roda depan minibus patah dan beton pembatas berserakan hingga menutup setengah badan jalan. Dugaan sementara pengemudi minibus kehilangan konsentrasi saat melaju dalam kecepatan tinggi. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, kecelakaan tunggal ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Pancoran mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Miftol Gani, Rizky Falupi, Ainus melaporkan. Dari rekaman video viral terdengar suara seorang wanita yang terlibat cekcok dengan pengemudi truk TNI. Wanita tersebut emosi lantaran mobilnya terserempet truk TNI hingga mengalami kerusakan. Atas kejadian pada hari Jumat lalu tersebut, pihak Korem 061 Surya Kencana memberikan penjelasan truk TNI sedang membawa pasukan untuk melakukan pengamanan VVIP. Saat melintas di tanjakan Sukamakmur ada mobil dari arah berlawanan. Namun mobil memaksa masuk walau kondisi jalan sempit hingga mengakibatkan bumper mobil terserempet truk. Pihak Korem 061 Surya Kencana siap bertanggung jawab bila memang korban mengalami kerugian. Kita membuka peluang mediasi. Silakan datang ke Makorem, kita selesaikan. Kalau memang ada kerugian material, kami dari Korem 061 Surya Kencana mempertanggungjawabkan itu. Tapi secara immaterial kami juga dirugikan dengan pemberitaan sepihak. Hingga saat ini pemilik akun Milanta yang mengunggah rekaman video peristiwa tersebut belum dapat dikonfirmasi oleh pihak Korem. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Ini ambulan tidak boleh mengisi sholat karena SOP-nya seperti itu.
Viral di media sosial sebuah ambulans di antrean pembelian solar di SPBU Semarang, Jawa Tengah dengan keranda yang telah dikeluarkan. Ambulans tersebut mengaku dilarang mengisi BBM. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Pertamina menyatakan ada pelanggaran prosedur karena sopir ambulans tersebut bermaksud membeli BBM subsidi dengan meminjam QR Code kendaraan di depannya. Meski demikian, pihak Pertamina justru memberikan voucher gratis sekaligus meminta pihak ambulans melakukan pembenahan dokumen kendaraan. Dan berniat untuk meminjam QR Code di mobil yang ada di depannya. Dan ini tentu saja tidak diperbolehkan karena QR Code ini hanya berlaku untuk satu nomor kendaraan atau nopol yang melekat di kendaraan masing-masing. Untuk itu, terkait dengan kejadian ini, kami memberikan bantuan berupa BBM non-subsidi, yaitu Pertamina Dex. Dari penelusuran Pertamina diketahui mobil ambulans tersebut juga belum memperpanjang pajak nomor polisi kendaraan 5 tahunan. Padahal pendataan QR Code terhubung dengan data Korlantas Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra Ainis melaporkan. Seorang pria yang diduga preman ini melakukan pemalakan disertai pemukulan terhadap seorang pedagang martabak di kawasan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi premanisme ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kejadian berawal ketika korban mendatangi pelaku yang kemudian meminta dibuatkan martabak. Namun kemudian pelaku marah karena martabak yang diberikan hanya dibungkus dengan plastik hingga akhirnya pelaku memukul korban. Usai videonya viral dan berbekal laporan warga, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku kurang dari 24 jam. Dari hasil pemeriksaan, motifnya karena pelaku emosi. Korban memberikan martabaknya hanya menggunakan plastik tanpa menggunakan kotak kertas. Dan memaksa untuk dibuatkan martabak rasa keju. Setelah dibuatkan, hanya kemasannya waktu itu dibungkus dengan plastik. Nah, si sektor ini tidak terima dengan kemasan plastik dan dia merasa tidak dihargai oleh si penjual martabak tersebut. Langsung dia melakukan pemukulan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal penganiayaan dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, iNews melaporkan. Setiap apa? Pas apa? Kamu kasihkan pas apa? Tidak memakan. NB, seorang babysitter atau pengasuh balita ini mengakui perbuatannya kepada polisi usai memberikan obat keras kepada balita 2 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka sengaja memberikan obat keras berjenis dexamethasone dan pornisi untuk mempermudah pekerjaannya sehingga memberi efek penambah nafsu makan kepada balita. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Gitu. NB mulai mengasuh anak balita sejak usia 5 bulan hingga usia 2 tahun 3 bulan. Awalnya selama mengasuh tidak terjadi apa-apa. Namun ketika memasuki bulan ke-16, korban mulai sering mengalami muntah setelah makan. Sekitar Agustus 2023, korban mulai melakukan terapi karena anak mengalami kegemukan dan pembengkakan pada tubuh dan wajah. Selama masa terapi, orang tua korban pun curiga menemukan adanya pil yang diberikan kepada anaknya selama hampir setahun lamanya. Obat keras ini dibeli tersangka secara online. Disampaikan oleh pelaku ini alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Hingga kini polisi telah memeriksa 12 orang saksi dan telah menetapkan NB sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Puluhan pengunjung Taman Candika Medan tercebur ke danau buatan akibat tali jembatan terputus dan ambruk. Para pengunjung pun histeris sambil memegang erat besi jembatan agar tidak tenggelam. Mengetahui kejadian ini, tim penyelamatan dibantu sejumlah pengunjung lainnya langsung berupaya mengevakuasi para korban. Menurut petugas, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 sore saat para pengunjung hendak pulang dengan melintasi jembatan penghubung tersebut. Naas diduga kelebihan beban, tali jembatan putus hingga para pengunjung terjatuh ke danau sedalam 8 meter.
Setelah 30 menit, total 50 orang mulai dari anak-anak hingga para orang tua berhasil diselamatkan. Putus. Oh, terputus deh ya? Iya. Jembatannya. Ada yang terluka atau gimana? Terluka, kayaknya luka-luka ringan lecet aja sih. Pasca kejadian, jembatan ditutup dan tidak boleh digunakan kembali. Sementara polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendataan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Kebakaran hebat terjadi di unit asam sulfat smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Tim gabungan pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Gresik dan tim tanggap darurat PT Freeport bergerak cepat ke lokasi untuk menangani kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat ini akhirnya bisa dikendalikan pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Seluruh karyawan telah dipastikan aman dan tidak ada cedera yang dilaporkan. PT Freeport Indonesia akan melakukan asesmen dari kerusakan yang terjadi dan evaluasi terkait penyebab utama kebakaran. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kita mendukung sepenuhnya pemerintahan ini. Kita berkepentingan pemerintahan ini sukses, tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal, itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan kepolisian negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi dianugerahi Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samraksana dan gelar kehormatan Brimob. Penganugerahan diberikan kepada Joko Widodo bertepatan dengan apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan surat keputusan Kapolri tentang tanda kehormatan, keselamatan, dan keamanan publik. Sementara gelar warga kehormatan Brimob berdasarkan pada surat keputusan dan Kor Brimob mengenai tradisi Brimob. Kita memberikan penghormatan kepada Bapak Presiden dengan menyematkan kepada beliau Medali Kehormatan Loka Praja Samraksana, di mana ini adalah bentuk penghormatan institusi terkait dengan sumbangsi beliau yang luar biasa terhadap institusi Polri. Dan dalam kesempatan ini juga kami menyematkan warga kehormatan utama Korps Brimob Polri, karena memang beliau
telah banyak berjasa untuk pengembangan institusi Korbrimop Polri. Penganugerahan ini diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai penghormatan institusi Polri atas sumbangsihnya kepada Polri, sehingga Polri dapat optimal dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum yang adil. Dari Depok, Jawa Barat, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Berdialog dengan sekelompok melaksanakan lintas ganti dengan tim perintis. Tim patroli presisi menggunakan rangkaian yang melekat dalam patroli presisi. Setelah penanganan tersebut, massa berhasil dibubarkan dan situasi kembali aman. Apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang digelar di Makobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat dengan melibatkan 15.000 personil. Selain Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo juga hadir sebagai pemimpin apel. Hadirin yang berbahagia, melintas helikopter untuk memantau situasi yang terjadi saat ini. Setelah penanganan oleh pasukan pengawalan VIP. Lakukan evakuasi. Dalam apel juga digelar simulasi berbagai jenis gangguan yang bisa terjadi saat berlangsungnya pelantikan, diantaranya kerusuhan, teror bom, dan lain sebagainya. Dalam simulasi tersebut, Satuan Kepolisian Khusus bergerak menghalau gangguan tersebut. Selain Densus 88, pasukan berkuda Polri juga dikerahkan menghalau pendemo yang rusuh. Penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Nugraha Sakanti. Selain apel kesiapan pengamanan, dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 7 satuan Polri, yakni Nugraha Sakanti. Ketujuh satuan Polri tersebut yakni Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88, dan Pusdokes Polri. Bahwa hari ini beliau pun menganugerahkan kepada institusi Polri tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 satker di lingkungan Polri, yaitu Korbrimob Polri, kemudian Baharkam Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Anti Teror Polri, Bareskrim Polri, Pusdokes Polri, dan Divbinter Polri. Tentunya penganugerahan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita ini sekaligus menjadi amanah dari Bapak Presiden agar kami semua ke depan akan bekerja dengan lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan amanah rakyat. Nugraha Sakanti merupakan penganugerahan tertinggi yang diberikan Presiden kepada Polri setelah penganugerahan pada tahun 1961. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Prabowo Subianto ikut mendampingi Jokowi pada apel tersebut, pemirsa. Keduanya terlihat kompak mengenakan jas dengan dasi merah beserta baret brimob, menaiki mobil Maung menuju lapangan utama tempat upacara berlangsung. Dalam apel tersebut, Jokowi bertindak sebagai pemimpin upacara. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Sumber, Jawa Tengah kemarin. Keduanya melakukan pertemuan sebanyak 2 kali jelang pelantikan Prabowo Subianto. Pertemuan pertama dilakukan di Jakarta pada Selasa 8 Oktober lalu secara tertutup. Sementara pertemuan kedua ini juga dilakukan secara tertutup sekitar 90 menit. Prabowo bersama rombongan berangkat dari Jakarta melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Prabowo tiba di Bandara Adi Sumarmo, dijemput oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya Prabowo dan Gibran langsung menuju ke kediaman Jokowi di wilayah Sumber, Solo, Jawa Tengah. Kemudian sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat terlihat Prabowo keluar dan meninggalkan kediaman Jokowi. Prabowo sempat membuka jendela mobil dan melambaikan tangannya ke arah sejumlah wartawan.
Selepas itu, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Bandara Adi Sumarmo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani telah melakukan berbagai persiapan. Salah satu rangkaian persiapan Muzani adalah secara resmi menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto. Selain kepada Prabowo dan Gibran, undangan pelantikan juga disampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Alhamdulillah sore hari ini bisa diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, kedatangan kami sore hari ini ke Istana adalah untuk menyampaikan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sekaligus kami mengundang kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi insya Allah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami segenap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Jokowi juga menyampaikan usai acara dia akan pulang kampung ke Solo. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih rencananya akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Dalam prosesi penandatanganan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Muhammad Suhaib Sulaiman mewakili Kemendak dan Direktur Keuangan Treasury and Global Services Edi Masrianto mewakili Bank Jatim. Kerjasama ini sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan bersama Bank Jatim untuk memperkuat UKM berorientasi ekspor melalui pengembangan kapasitas dan akses pasar ekspor. Suatu sinergitas ya antara Kementerian Perdagangan dan BPD Bank Jatim, di mana tujuan ini merupakan suatu momen yang sangat bagus ya dalam rangka meningkatkan pelaku-pelaku UKM untuk berdaya saing lebih tinggi, karena di mana support dari Bank Jatim ini sangat besar sekali manfaatnya. Ini bagian penting kenapa? Karena Jawa Timur itu punya potensi UMKM dan potensi sumber daya alam yang memang bisa menopang untuk ekspor. Yang paling persoalan adalah UMKM itu perlu peningkatan kapasitas untuk bisa mengakses, belajar untuk bertransaksi internasional, dan juga perlu pengalaman. Kami sekarang sedang giat-giatnya mengembangkan UMKM yang punya nilai untuk melakukan transaksi ekspor. Nah, kita melakukan klinik coaching, mentoring pada mereka sedari yang awal sampai dia bisa berangkat menjadi mengekspor barang.
Trade Connect Summit merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Jatim, bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini menghadirkan para perwakilan perdagangan yang turut membawa pembeli internasional yaitu dari Malaysia, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Jepang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Jelang kampanye Pilkada Serentak 2024, pejabat sementara atau PJS Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz, kembali memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Arwin menyampaikan tugas utama yang diembannya sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, mulai dari menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Bukan hanya itu, ia menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN serta ikut menjaga stabilitas masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024. ASN yang tidak netral atau memihak pada setiap calon kepala daerah akan disanksi sesuai aturan yang berlaku. Aparatur sipil negara menegakkan netralitas dalam menghadapi pemilu, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Tidak boleh menunjukkan keberpihakan, harus profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak terfasilitasi, tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak adil. Pemerintah hadir itu untuk memfasilitasi semuanya. Pejabat sementara Wali Kota Makassar mengajak seluruh pihak untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Khususnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. iNews Media Group kembali menggelar Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada kementerian dan lembaga negara yang dinilai berhasil menjalankan fungsi mereka secara optimal, baik dalam hal pelayanan publik, transparansi, inovasi, maupun pengelolaan sumber daya yang efektif. Penerima penghargaan Kementerian dan Lembaga Award 2024 ini mencakup beberapa kategori, di antaranya kategori pelayanan dan komunikasi publik, kategori inovasi, kategori kinerja terbaik, dan kategori kolaborasi strategis. Kategori pelayanan publik selanjutnya diberikan kepada Kementerian ATR BPN Republik Indonesia dengan program komunikasi publik melalui ekosistem dan komunikasi dan humas internal eksistensi. Kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang diwakilkan oleh Sekjen Kementerian ATR, Bapak Suyus Windayana. Dipersilakan naik ke atas panggung. Di antara sejumlah penerima penghargaan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN yang menerima apresiasi kategori pelayanan dan komunikasi publik. Kementerian yang dikepalai oleh Agus Harimurti Yudhoyono ini menerima penghargaan melalui programnya Komunikasi Publik melalui Ekosistem dan Komunikasi dan Humas Internal Eksistensi. Ada slogan yang selalu saya sampaikan yaitu Tuhan Maha Tahu, tapi masyarakat perlu diberitahu. Ini mendorong jajaran Kementerian ATR BPN untuk terus membuat inovasi dalam mengkomunikasikan berbagai program Kementerian ATR BPN sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi kementerian dan lembaga negara untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Dari Jakarta, Adisti Arifa, Rizky Solehudin, Koirudin, iNews melaporkan. Ya. Dari mana? Dari Mabes Polri. Ini surat perintah kita, ini surat DPO-nya, ini surat penangkapannya. Ada DPO gimana?
3 anggota jaringan bandar narkoba Helen asal Jambi, yakni T, A, dan M, digiring petugas ke gedung Korps Bayangkara. Ketiganya bungkam dan dikawal ketat para petugas. Rencananya, T, A, dan M langsung diperiksa intensif. Sebelumnya 3 kaki tangan jaringan bandar narkoba Helen itu, yakni T, A, dan M, diterbangkan dari Jambi menggunakan pesawat GA135 pada pukul 17.45 Sabtu sore. T, A, dan F jadi perhatian pengunjung dan penumpang pesawat di Bandara Sultan Tahaha Jambi. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto menyebut T, A, dan F merupakan bandar narkoba di mana T dan A masih bersaudara dengan bandar narkoba Helen yang tertangkap di Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan Ditres Narkoba Polda Jambi, tim gabungan tersebut telah mengamankan kembali 3 orang yang merupakan bagian dari kelompok yang sudah diamankan kemarin, ya, dengan inisial T, A, dan M, ya, T, A, dan M. Semuanya diamankan di Jambi, dibawa ke Jakarta, ke Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Sejauh ini, tim gabungan telah menangkap total 9 orang yang merupakan sindikat narkoba jaringan Helen. Tim Liputan Aidus melaporkan. Warga Bungus Teluk Kabung, Kota Padang membongkar secara paksa sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya Bukit Lampu. Pembongkaran ini lantaran bangunan berkedok warung kopi ini kerap dijadikan sebagai lokasi prostitusi terselubung. Saat digerebek warga, ditemukan 2 pasangan bukan suami istri tengah berbuat asusila di dalam warung. Karena desanya kan digerebek sama masyarakat. Jadi sebelum-sebelumnya udah sering orang datang ke sana. Iya dulu maksudnya ya. Itu memang sengaja dibuka dan diperuntukkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memang memancing warga untuk melakukan penertiban dan langsung dilaporkan pada kita yang ada di Satpol PP. Diiringi teriakan warga, kedua pasangan mesum ini langsung digelandang petugas Satpol PP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. EDW pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ditangkap Polsek Gamping, Yogyakarta. Pria berusia 29 tahun ini merupakan guru tari warga asal Godean. Pelaku ditahan karena telah melakukan pencabulan kepada 22 anak di bawah umur dan melakukan hubungan sesama jenis. Aksi pelaku terkuak setelah salah satu korban melapor ke orang tuanya. Laporannya pada saat itu warga menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban daripada pencabulan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh orang tua dari rekan korban yang juga sama menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Kalau tersangka ini profesinya sebagai apa nih? Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni tari di Gamping gitu. Saya terpengaruh pornografi yang menyimpang sehingga saya melakukan hal yang menyimpang. Terus target korban itu umur berapa sampai umur berapa? Sebenarnya saya tidak target, namun siapa yang mau main ke rumahku aku welcome. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa spray, pakaian tersangka, dan 1 unit CPU komputer.
Pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan lagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Inilah video aksi para warga di Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu saat mendatangi rumah salah satu warga yang diyakini masyarakat setempat kerap melakukan aksi pencurian di lingkungan sekitar. Masa yang geram membobol pintu serta membakar seluruh perabotan yang ada di dalam rumah hingga tak tersisa. Mana-mana Ambian. Duduk kau. Apa itu? Sabu bang. Sabu. Pakai berapa? Kau yang beli? Iya. Duit kau? Iya. Sudah, penuh kau kan? Meski lolos dari amukan warga, namun pelaku berhasil diamankan polisi tak lama usai kejadian.
Polisi mendapati pelaku menyimpan sabu yang disembunyikan di sebuah pot di salah satu rumah warga. Para korban yang juga tertangkap pelaku mengaku resah. Diketahui pelaku beraksi berulang kali dan hasil uang kejahatan digunakan untuk membeli sabu. Aku baik ini, tahi barang aku baik, banyak motor baik, segi tabung, kami sih pun tabung sering. Sering dicuri tabung gitu ya? Tabung bukannya kami baik minyak, jadi pokoknya aku baik dicuri. Motor itu kemarin jambinya juga. Ada sering. Iya sering kan jadi meresahkan masyarakat sih kok. Meresahkan masyarakat. Nah itu. Kini pelaku diperiksa intensif oleh petugas guna proses hukum lebih lanjut. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, Ainus melaporkan. Serangan harimau Sumatera kembali terjadi di Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat, Lampung. Seorang pria yang sedang pulang dari kebunnya menjadi korban keganasan satwa liar tersebut. Atas kejadian ini, Satgas Gabungan dari Pemkab Lambar beserta TNI Polri kembali diaktifkan. Sejumlah langkah-langkah mitigasi seperti pemasangan kamera trap, kandang jebak, sosialisasi dan pembatasan aktivitas warga pun kembali dilakukan. Pihak BPBD berencana menerapkan skema zonasi yang bisa membatasi kegiatan warga di wilayah teritori harimau, terutama 4 desa yang berbatasan langsung dengan PMBBS. Selain itu, pemerintah di Kecamatan Suwoh dan BNS diharapkan segera menetapkan zona berbahaya di titik-titik tertentu. Bagaimana kita sebenarnya memberikan kesadaran kepada masyarakat ya, melalui solusi yang konkret bahwa area-area di sekitar 4 pekon ini emang menjadi teritori dan habitatnya harimau Sumatera ini. Pihak BPBD juga berharap pemerintah provinsi dan pusat bisa ikut campur tangan untuk memberi solusi permanen untuk masalah yang terjadi. Dari Lampung Barat, Enrico Mantung, iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menangkap Elki alias Jolin, buronan internasional berusia 39 tahun asal Cina yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Interpol. Elki yang menggunakan paspor Turki ditangkap pada Selasa 1 Oktober 2024 lalu di Bandara Internasional Ngurah Rai saat ingin meninggalkan Indonesia menuju Singapura. Namun Elki tertahan karena namanya sudah masuk dalam daftar cegah Ditjen Imigrasi. Diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan penipuan investasi fiktif menggunakan skema Ponzi yang melibatkan sekitar 50.000 korban. Dengan total kerugian, ini yang menarik, 210 triliun rupiah. Atau dalam mata uang China itu 100 miliar. Kami akan mengkoordinasikan di lingkungan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah lanjut. Sebelumnya, Elki kabur ke Indonesia setelah ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana investasi bodong menggunakan skema Ponzi di Cina pada tahun 2020. Elki secara ilegal mengumpulkan lebih dari 100 miliar yuan atau sekitar 220 triliun rupiah dari lebih dari 50.000 orang dengan janji palsu, pembayaran pokok, dan bunga pengembalian tahunan yang tinggi sebesar 6 hingga 10% sebagai umpan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Ratusan nasabah korban investasi bodong datang sambil berteriak mendatangi rumah Fatikah di Desa Karangrejo Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Masa terus berteriak akibat akumulasi kekecewaan setelah uangnya diduga digelapkan pelaku. Bahkan sebagian warga ada yang berusaha merangsek ke dalam rumah hingga situasi makin memanas. Beruntung aksi ini bisa dihalau petugas.
Korban nasabah umumnya menanamkan uang dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Namun jika dijumlahkan nilai investasi yang masuk pelaku mencapai 1 miliar rupiah. Uang saya kan uang pribadi. Pinjam janji 2 bulan. Mulai tahun 2023 bulan 4 sampai sekarang belum dikembalikan. Harapannya gimana? Tadi sama masa membayar apa ngarep ngaji SMP. Intinya minta dikembalikan uangnya ya? Asli jadi uang. Sementara itu, Fatikah berjanji bertanggung jawab dan mengembalikan uang dengan cara dicicil. Namun guna menghindari hal yang tak diinginkan, rumah pelaku terpaksa digembok disaksikan perangkat desa setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bundesliga live iNews Premium Sports. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Izin Komandan dilaporkan dari kilometer 156 jalurnya Bandung untuk Kijang 04 Jabar 18 Cipali diduga melakukan pengejaran diduga kendaraan pencurian
Aksi kejar-kejaran ini terjadi di ruas jalan tol kilometer 156 Cipali, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Petugas kepolisian Satlantas PJR Tol Cipali ini berusaha mengejar mobil komplotan pelaku pencurian ban serep yang kerap terjadi di ruas tol Cikopo, Palimanan. Dia pada lari. Kendaraan ditinggal. Dia pada lari. Pelakunya ke sawah. Hei, berhenti kamu! Dia pelaku pada lari ke sawah. Tolong bantuannya. Pelaku yang mengendarai mobil minibus ini berupaya kabur dari pengejaran petugas dengan melarikan diri keluar area jalan tol. Berhasil mencuri ban serep sebanyak 2. Pelaku 5 orang lari ke sana. Para sawah, berhenti! Dari hasil pengejaran, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku serta sejumlah barang bukti di dalam mobil. Sebelumnya, petugas yang sedang patroli curiga dengan gerak-gerik tersangka di KM 153. Para pelaku diketahui sedang mencuri ban serep truk yang sedang terparkir di bahu jalan tol. Kemudian berhenti, lalu mengambil dengan cara mencongkel, kemudian membuka dengan peralatan yang telah mereka siapkan, kemudian mengambilnya dan lalu masuk ke dalam tol. Kini petugas kepolisian sektor Gempol masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku yang melarikan diri. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ainus melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Talibu, Maluku Utara, Sabtu siang. Dalam insiden ini, total 6 korban tewas, salah satunya calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Beni Laos. Sementara istri Beni Laos berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Jadi kelalaiannya pada saat pengisian BBM, kelalaian pada saat pengisian itu ketika napi pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, dirgen, kemudian masuk ke tangki kapal. Kondisi Ibu Sherly, itulah kondisi Ibu Sherly. Istri Beni Laos yang akan dibawa ke rumah sakit. Kebakaran bermula saat Beni Laos dan rombongan kampanye yang berjumlah 72 orang sedang berada di dalam kapal cepat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Kapal cepat miring lalu tenggelam dan diikuti kobaran api. Nyala api makin membesar hingga membuat semua penumpang yang di dalam kapal, termasuk Beni, panik dan berupaya menyelamatkan diri. Namun kobaran api tak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat dan menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sempat mangkir dari panggilan penyidik Polda Jambi, 2 sejoli pemeran video asusila yang sempat viral di Jambi akhirnya diperiksa tim Subdit. Sebelumnya keduanya dilaporkan setelah video asusila yang diperankan keduanya viral di media sosial. Setelah pemeriksaan lebih dari 6 jam, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka. Pasangan kekasih yang merekam video saat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi di Jambi itu juga langsung ditahan. Ya, pasalnya tetap seperti awal, undang-undang pornografi. Ya. Mereka belum hadir di panggilan pertama ya, belum tanpa memberikan alasan, namun pada panggilan kedua hari ini mereka hadir. Polisi menjerat pasangan itu dengan pasal tentang pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.